lagi. Dan ketika adik-adik punya orang tua, ada yang menjabat sebagai pegawai negeri, diingatkan supaya tidak usah korupsi. Kita cukupkan saja hidup kita dengan apa yang ada, dan adik-adik mahasiswa tidak usah hidup berlebihan, biasa-biasa saja. Nantilah kalau sudah tahu cari duit bagaimana, cari duit yang halal, barulah kita boleh bergaya-gaya. Kalau sekarang sebagai mahasiswa biasa-biasa sajalah. Tidak usah menonjolkan diri dengan menunjukkan kekayaan. Mungkin bisa saja membuktikan bahwa orang tua kita sudah sebagai seorang koruptor. Jangan mengatakan, oh papa saya bukan pengusaha, papa saya bukan pegawai negeri, bukan pejabat negara. Papa saya cuma pengusaha. Pengusaha juga banyak korupsi. Karena banyak pengusaha juga yang sudah ditangkap oleh KPK. Dan pengusaha-pengusaha besar juga sudah banyak yang ditangkap oleh KPK. Jadi jangan merasa bahwa saya seanak pengusaha, saya bawa mobil pun tidak masalah. Tidak harus seperti begitu. Kita hidup sederhana saja, membiasakan diri hidup yang sederhana, tapi mempunyai kemampuan intelektual yang luar biasa. Itu yang kita perlukan dalam hidup ini. Kemudian dalam strategi KPK dalam untuk memberantas korupsi, kami membagi 3 strategi. Strategi melalui pendidikan, yaitu melalui jalur pendidikan seperti memberikan kuliah umum, kemudian berusaha untuk kemudian KPK pemberantasan korupsi itu bisa menjadi satu mata pelajaran di universitas atau di perguruan tinggi, atau mulai dari SD, SMP, SMA dan seterusnya. Dan itu sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendidikan. Supaya kita harapkan 100 tahun Indonesia atau tahun emas Indonesia, nanti kita berharap Indonesia bisa menjadi zero corruption. Dan kita berharap Indonesia menjadi sejahtera sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang dan Pancasila. Negara Republik Indonesia ini negara yang kaya, negara yang makmur, karena apapun yang ada di Republik ini, di tanah Republik Indonesia ini adalah semua itu memberikan kebahagiaan, kemakmuran. Buktinya kita punya emas hitam di Kalimantan, yaitu batu bara. Kita punya gas, kita punya minyak, kita punya nikel, kita punya kayu di hutan yang begitu banyak, kita punya ikan di laut, kita punya segala-galanya yang ada di Republik ini, semuanya itu mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Tapi kenyataannya yang menjadi heran bagi kita, kenapa nilai rupiah ini sangat rendah dibandingkan dengan nilai kurs terhadap dolar Singapura, begitu jauh. Yang kalau nanti adik-adik lihat kapan-kapan mungkin pergi jalan ke Singapura, Singapura itu tidak ada artinya. Luasnya Singapura lebih luas Makassar ini daripada negara Singapura. Sehingga apa yang diharapkan dari Singapura supaya bisa menjadi makmur, yang dia harapkan bagaimana mempunyai kemampuan intelektual yang baik. Hanya dengan kemampuan intelektual yang baiklah mereka mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Kurs rupiah terhadap dolar sekarang ini mencapai 12.000 lebih. Padahal Singapura negara yang kecil, yang tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai sumber daya alam apapun. Sementara Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat luar biasa, tetapi ternyata nilai rupiahnya sangat rendah. Ini disebabkan karena apa? Intelektual dari orang-orang Indonesia yang sangat rendah dan pikiran untuk melakukan kejahatan sangat tinggi. Bisa dibayangkan nikel di Sulawesi Selatan begitu banyak, nikel di Sulawesi Tenggara begitu banyak, nikel di Sulawesi Tengah begitu banyak, nikel di Maluku Utara begitu banyak. Tetapi kenapa kita miskin? Banyak pengemis. Ini yang menjadi sangat ironis. Sehingga saya berharap mahasiswa yang baru yang ada sekarang ini menjadi pendorong ke depan untuk tidak ada lagi korupsi dan bisa mengolah sumber daya alam Indonesia ini dengan lebih baik lagi sehingga negara Republik Indonesia bisa makmur.